Yang terhormat Bapak Penguji Dr. Andes R. Firmansyah MM. Yang saya hormati Ibu Coach Dr. Anda Eni Setiawati MT. Dan yang saya hormati Bapak Mentor Kepala Puskesmas Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, Dr. Gigi Heru Sambodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Henry Kurniadi AMD Farm, kelas golongan 2 angkatan 2, nomor presensi nomor 8. Di sini saya akan mempresentasikan aktualisasi saya dengan judul meningkatkan kualitas pelayanan obat melalui pembuatan dan penerapan nomor antrian resep di UPTD Puskesmas Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Adapun kegiatan yang saya lakukan sebanyak 7 kegiatan aktualisasi saya selama saya habituasi. Kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi terhadap rancangan aktualisasi dengan kepala puskesmas. Yang kedua, membuat rancangan desain nomor antrian resep. Dan yang ketiga, melakukan persetujuan software yang sudah dibuat dan siap dicetak kepada kepala puskesmas. Menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk aktualisasi pemberian nomor antrian resep. Yang kelima, melaksanakan penerapan nomor antrian resep di pelayanan obat. Kegiatan nomor 6, monitoring dan evaluasi. Dan yang ketujuh, penyusunan laporan aktualisasi. Realisasi jadwal kegiatan aktualisasi saya juga sama dengan rancangan aktualisasi yang pernah dulu saya presentasikan. Ada kendala sedikit tentang waktu pelaksanaannya, cuman tidak mengubah hari yang saya rencanakan dulu. Masih bisa dilakukan dengan hari yang sama. Yang pertama adalah kegiatan yang pertama melakukan konsultasi tentang konsep rancangan aktualisasi kepada kepala puskesmas. Dan yang kedua, menghubungi kepala puskesmas untuk menentukan waktu, memaparkan konsep rancangan aktualisasi saya yang akan dibuat. Di sini saya melakukannya di minggu keempat bulan Januari tahun 2020. Dan yang kedua, membuat rancangan desain nomor antrian resep, melakukan persetujuan perencanaan desain nomor antrian resep, dan membuat desain nomor antrian resep. Di sini saya melakukannya juga di bulan Januari minggu keempat. Menginjak minggu pertama bulan Februari tahun 2020. Di sini saya melakukan persetujuan software yang sudah dibuat dan siap dicetak dengan kepala puskesmas. Yang pertama, tahapan kegiatan yang saya lakukan adalah mencetak draft nomor antrian. Dan yang kedua, persetujuan nomor antrian resep dengan kepala puskesmas. Itu minggu pertama di bulan Februari. Selanjutnya, masih minggu pertama di bulan Februari tahun 2020, saya menyiapkan sarana prasarana untuk aktualisasi pemberian nomor antrian resep. Ya, tahapan yang kegiatan pertama, mempersiapkan sarana dan prasarana yang tersedia dan mencetak nomor antrian menggunakan sarana dan prasarana yang tersedia di Puskesmas Margomulyo. Yang kelima, melaksanakan penerapan nomor antrian resep di pelayanan obat Puskesmas Margomulyo. Itu tahapan kegiatan saya yang pertama adalah memberikan nomor antrian resep kepada pasien, dan yang kedua memberikan nomor antrian resep kepada pasien dan menulis di belangko informasi obat. Sesuai di sini belangko informasi obat yang sudah ada tanda tangan pasien dan kepuasan pasien antara puas dan tidak puas terhadap pemberian nomor antrian resep kepada pasien. Di situ saya melakukannya di minggu kedua dan minggu ketiga bulan Februari tahun 2020. Nomor 6, monitoring dan evaluasi. Di sini saya membuat dokumen untuk kegiatan dokumentasi, dan yang kedua melaporkan hasil kegiatan kepada kepala puskesmas. Hasil kegiatan saya tadi di minggu keempat bulan Februari tahun 2020. Yang terakhir, penyusunan laporan aktualisasi. Yang pertama adalah mengumpulkan data atau bahan-bahan yang digunakan untuk laporan aktualisasi saya nanti. Dan yang kedua, menyusun laporan aktualisasi.
Berikut waktu pelaksanaan, capaian, uraian kegiatan, kendala saya, dan nilai dasar aneka yang saya terapkan di kegiatan saya. Kegiatan yang pertama, waktu pelaksanaannya tanggal 27 tahun 2020 sampai dengan 28 Januari tahun 2020. Capaiannya yaitu sebuah catatan mengenai bentuk dan isi yang ada di nomor antrian resep. Uraian kegiatan, melakukan konsultasi dengan kepala puskesmas untuk membuat desain nomor antrian resep atau obat sesuai dengan wallpaper yang ada di moto budaya kerja, tata nilai, dan visi misi Puskesmas Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Kendala yang saya hadapi tidak ada kendala sama sekali. Nilai dasar aneka yang saya terapkan adalah akuntabilitas, indikatornya adalah tanggung jawab, etika publik, sopan, komitmen mutu, inovasi dan kreatif, dan yang terakhir anti korupsi, jujur, dan disiplin. Di sini adalah foto atau dokumentasi kegiatan yang pertama tadi, foto konsultasi dengan Kepala Puskesmas UPTD Puskesmas Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, dan dihasilkan sebuah catatan mengenai nomor antrian resep yang akan saya buat nanti. Yang kedua, selanjutnya adalah membuat rancangan desain nomor antrian resep. Waktu pelaksanaannya tanggal 29 Januari sampai 31 Januari 2020. Capaian yang dihasilkan adalah bentuk desain nomor antrian di dalam bentuk software untuk dikonsulkan kembali dengan Kepala Puskesmas. Uraian kegiatan 1. Merencanakan desain nomor antrian resep dengan mencari lambang people community yang menyerupai wallpaper di budaya kerja, moto, visi, dan misi Puskesmas Margomulyo. Yang kedua, membuat desain nomor antrian obatnya sendiri. Kendala yang saya hadapi di sini tanggal 30 Januari tahun 2020 itu bertepatan dengan des perencanaan kebutuhan Puskesmas untuk obat di tahun 2020 Kabupaten Bojonegoro. Sikap yang saya ambil di sini adalah tetap mencari lambang people community lewat HP sewaktu menunggu giliran untuk melakukan des perencanaan obat. Nilai dasar aneka yang saya terapkan di sini, akuntabilitas, indikatornya tanggung jawab, etika publik, yaitu indikatornya adalah taat perintah, komitmen mutu, indikatornya adalah inovasi. Di sini foto atau kegiatan, dokumentasi kegiatan saya sewaktu melakukan membuat desain nomor antrian resep. Ini saya saat menggunakan aplikasi Adobe Photoshop untuk mendesain nomor antrian resep, dan ini hasil desain dari nomor antrian resep saya. Selanjutnya, melakukan persetujuan software yang sudah dibuat dan siap dicetak dengan Kepala Puskesmas. Waktu pelaksanaannya adalah tanggal 3 Februari tahun 2020 sampai dengan 5 Februari tahun 2020. Capaian yang dihasilkan untuk bentuk desain nomor antrian obat dalam bentuk software dan untuk dikonsulkan kembali dengan Kepala Puskesmas untuk disetujui. Uraian kegiatan di sini mencetak draft nomor antrian resep, terus persetujuan dengan Kepala Puskesmas tentang draft nomor antrian resep yang akan diperbanyak nanti. Kendala yang saya hadapi adalah tidak ada kendala sama sekali. Nilai dasar aneka yang saya terapkan di sini masih tentang akuntabilitas, yaitu indikatornya harus tanggung jawab. Tanggung jawab di sini yang saya terapkan terus-menerus, karena menurut saya setiap kegiatan harus punya tanggung jawab, harus ada tanggung jawabnya masing-masing. Nasionalisme yaitu kerakyatan, tentang menghargai pendapat, dan etika publik yaitu harus hormat dan sopan dengan atasan. Dokumentasi kegiatan nomor 3 ini, yang pertama ini foto konsultasi draft nomor antrian resep dengan Kepala Puskesmas Margomulyo Kabupaten Bojonegoro, dan ini hasil persetujuan desain nomor antrian resep dengan Kepala Puskesmas Margomulyo Kabupaten Bojonegoro. Selanjutnya, yang keempat,
menyiapkan sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk aktualisasi pemberian nomor antrian resep. Waktu pelaksanaan saya di sini saya 6 Februari tahun 2020 sampai 8 Februari tahun 2020. Capaian yang dihasilkan adalah nomor antrian obat yang sudah jadi dan siap untuk diimplementasikan kepada pasien. Uraian kegiatan di sini yang pertama adalah menyiapkan dan memperbanyak di kertas buffalo A4 berwarna putih agak tebal. Dan yang kedua melakukan pengemasan nomor antrian obat sebanyak 60 biji. Kenapa saya menggunakan 60 biji saja? Karena rata-rata pasien di Puskesmas Margomulyo itu paling tidak lebih dari 60 pasien. Kalaupun lebih itu pasti waktu ada prolanis dan posyandu program-program lainnya yang sekalian mengambil resep atau mengambil obat di Puskesmas Margomulyo. Kalaupun lebih dari 60 biji, nanti pasien yang nomor 61 kembali ke nomor 1 lagi saya kasihkan ke nomor antriannya. Kendala yang saya hadapi tidak ada. Nilai dasar aneka yang saya terapkan adalah masih akuntabilitas yang dengan harus tanggung jawab dan konsisten, komitmen mutu, indikator inovasi, anti korupsi, yaitu kerja keras. Ini foto saat saya memperbanyak nomor antrian resep. Dan ini foto hasil dari nomor antrian resep yang sudah dicetak dan siap diimplementasikan kepada pasien. Di sini saya menggunakan laminating agar tidak rusak. Melaksanakan penerapan nomor antrian resep di pelayanan obat. Waktu pelaksanaannya 10 Februari 2020 sampai 22 Februari tahun 2020. Capaian yang dihasilkan adalah dokumen bantuan informasi obat sudah ditandatangani pasien dan kepuasan pasien terhadap pemberian nomor antrian resep. Uraian kegiatan melakukan penerapan nomor antrian resep di pelayanan obat dan pengisian kepuasan pasien, puas dan tidak puas pasien terhadap pemberian nomor antrian resep di Puskesmas Margomulyo. Kendala tidak ada. Nilai dasar anekanya adalah akuntabilitas, kejelasan target, nasionalisme, keadilan bersikap adil, etika publik, yaitu sopan. Di sini saya foto saat saya menggunakan nomor antrian resep. Terus ini kepuasan pasien terhadap nomor antrian resep dan blanko informasi yang ada tanda tangan pasien dan kepuasan pasien. Monitoring dan evaluasi penerapan nomor antrian resep. Waktu pelaksanaan 24 Februari sampai 25 Februari 2020. Dihasilkan blanko kepuasan pasien terhadap nomor antrian resep. Uraian kegiatan yang mengumpulkan blanko informasi resep dari kegiatan nomor 5 dan melaporkan hasilnya. Kendala yang saya hadapi tidak ada. Akuntabilitasnya jujur, nasionalisme bijaksana, anti korupsi, yaitu kerja keras. Ini saat saya melaporkan aktualisasi saya, melaporkan bantuan informasi obat yang sudah ditandatangani oleh pasien dan kepuasan pasien terhadap pemberian nomor antrian resep. Penyusunan laporan aktualisasi, waktu pembuatannya 26 sampai 29. Capaiannya adalah diperoleh data-data yang dapat menyusun laporan aktualisasi tentang penerapan nomor antrian resep. Uraian kegiatannya mengumpulkan semua data setelah melaksanakan semua kegiatan dari kegiatan 1 sampai kegiatan 6. Yang kedua, melakukan penyusunan laporan aktualisasi dan membuat dalam bentuk laporan aktualisasi. Kendalanya tidak ada dan nilai dasar anekanya adalah akuntabilitas, konsisten dan tanggung jawab, etika publik, cermat dan sopan, dan komitmen mutu berorientasi mutu. Di sini foto saya waktu penyusunan laporan aktualisasi. Kesimpulan yang saya ambil adalah tidak bukan hanya untuk meningkatnya pelayanan kefarmasian yang ada di Puskesmas Margomulyo. Dan di situ terdapat dampak-dampak, yaitu adalah petugas kefarmasian dapat menerapkan nilai-nilai dasar aneka. Dan yang kedua, petugas lebih memberikan resep dengan pasien apabila penulisan nama pasien kurang jelas, lebih tepat. Jadi pelayanan kefarmasian yang di UPD Margomulyo menjadi lebih baik terhadap ketertiban pasien yang mengambil obat. Dan yang terakhir, tidak ada kesalahpahaman antara pasien saat mengambil obat. Terima kasih atas presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.